Di dalam ritual itu banyak kesalahan dan banyak kekurang ajaran. Orang bisa saling menyakiti gara-gara ritual loh. Ya kan? Bisa saling sesat menyesatkan gara-gara ritual dan simbol-simbol tadi, termasuk gara-gara Trinitas kan? Oke, Pak Siliwangi, silakan. Sampurasun, salam Bapak. Sampurasun, shalom. Begini Pak Paul, saya kan mau nanya nih kan sebagai pentobat baru. Begini misalnya kalau dulu saya itu kan ke masjid itu bebas-bebas aja, masjid mana saya masukin nih. Nah yang jadi pertanyaan itu apakah kita juga bisa bebas ke gereja mana saja gitu. Dan satu lagi kalau kita masuk ke gereja, ke gereja itu terus ajarannya memang kita di luar di luar dogma dan sebagainya gitu, apakah kita harus mengikuti apa gimana begitu. Jadi tadi yang tanya apa Pak, harus apa Pak, maksudnya mengikuti gimana? Jadi mengikuti ritual terus pemahamannya kan misalnya kalau Tuhan itu kalau nggak Trinitas gitu bukan. Iya. Ini pertanyaan buat pribadi atau buat rame-rame ini? Kalau pribadi kan udah di kelas. Iya. Oke, udah rame-rame juga sih. Ya, artinya ini Pak Siliwangi ini kan banyak memenangkan jiwa gitu ya, banyak injili orang, terus ya itu tadi ya. Oke, lanjut dulu pertanyaannya. Yang kedua itu. Ya. Ini saya kan dulu ini saya tuh bukan waktu di Islam saya tuh udah membaca semuanya tentang Quran ya, tentang yang rame-rame sholat 5 waktu itu sejak SMA itu saya tuh udah tahu sebetulnya. Tidak ada sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, bahkan tata cara sholatnya gitu. Saya tuh makanya waktu terakhir ini saya melepas dogma itu, syariat itu saya lepas ke hakikat gitu ya. Nah, saya ini kan dari dulu kenapa bisa masuk dan percaya ini ya, karena ketemu cocok ajaran Pak Paul itu dengan ilmu-ilmu hakikat dalam Islam saya dulu gitu. Jadi satu itu sekarang kan saya saya pernah masuk ke gereja tertentu dan pengajaran-pengajarannya memang dogmatis juga gitu. Nah, itu aja Pak Paul. Kedua itu Dajjal itu dari mana gitu, cerita Dajjal di Al-Quran juga nggak ada. Terus apakah itu dapat ilham dari mana? Apa dongeng-dongeng cerita apa gitu? Karena Dajjal itu adalah Tuhan palsu gitu. Tuhan tapi palsu. Dia bisa kalau misalnya ceritanya kan kalau tidak beriman sama dia akan dihancurkan semuanya. Tapi kalau beriman dia sama dia dimakmurkan, kalau diberkati semuanya gitu. Begitu aja Pak Pua. Begitu aja Pak Pau. Yang ritual Pak, nggak perlu Pak. Kita sejak perjanjian baru, kekristenan itu adalah roh kita Pak. Yang kita sembah ini kan roh. Ya, maka kita nilainya dari roh kita. Tapi roh itu kan terpancar dari hidup kita, tapi bukan berupa ritual. Tapi berupa perbuatan aksi yang nyata. Ritual itu hanya sebuah tools, alat. Kalau kita terikat dengan ritual, akhirnya kita tidak berbuat amalnya tadi, ya pengamalannya kan. Tapi akhirnya kita terjebak dengan ritual. Kalau kita sudah selesai ritual, rasanya sudah hebat. Dan itulah orang beragama rata-rata begitu. Kalau sudah, yang penting ritualnya sudah selesai, dia nggak berpikir bahwa harus ada buahnya. Imannya dia itu harus ada buahnya, yaitu perbuatan baik.
Karena buat dia ritual itu adalah perbuatan baik. Oh tidak. Di dalam ritual itu banyak kesalahan dan banyak kekurang ajaran. Orang bisa saling menyakiti gara-gara ritual loh. Ya kan? Bisa saling sesat menyesatkan gara-gara ritual dan simbol-simbol tadi, termasuk gara-gara Trinitas kan? Wah, gara-gara Trinitas itu orang saling melukai loh di gereja. Gara-gara Trinitas. Nah, makanya saya selalu nanya sama orang-orang yang anggap saya sesat karena padahal saya kan dari gereja Trinitas dan saya tidak pernah menyangkal tentang ketrinitasan. Tetapi hanya gara-gara saya bisa menerima orang Oneness dan Sabellian yang lain serta saksi Yehova, lalu orang kemudian mencaci maki saya. Kan kurang ajar orang-orang ini kan. Sementara apa yang mereka lakukan? Gak ada. Nah, itulah ritual dogma jahat. Dan setan bikin itu. Itu setan yang bikin. Bukan trinitasnya. Tetapi orang-orang ini diperangkap dalam ritual dan dogma-dogma itu oleh setan. Oleh iblis. Supaya saling membunuh, saling membenci. Ya kan? Itulah yang gereja bisa saling memusuhi satu sama lain. Semua ajaran yang mengajarkan untuk membenci sesama kita itu bukan dari Tuhan. Satu itu. Mau ritualnya apa, GKJ, GKI, Katolik, mau Pentakosta, Karismatik, pokoknya kalau Anda diajar untuk membenci mereka, itu bukan dari Tuhan, bahkan Islam. Kalau Anda diajari untuk membenci orang Islam, itu bukan dari Tuhan. Kalau kita kan diajari untuk mengasihi, kasih makan untuk orang-orang Islam, tapi jangan benci. Jadi kalau ideologi memang kita harus lawan, karena itu ideologi untuk menggantikan, ya kan? Nah sama orang-orang reform, kita itu bukan musuh kita, mereka percaya pada Yesus. Orang-orang Katolik itu bukan musuh kita, ya. Lalu orang-orang Pentakosta Karismatik bilang, wah itu apa antikristus adalah dari Katolik. Oh salah besar. Islam itulah antikristus karena orang Katolik percaya Yesus adalah Tuhan, Bapa dan Anak. Yang namanya antikristus itu kalau baca di 1 Yohanes itu orang yang menyangkal Bapa dan Anak, yaitu yang bilang Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itulah yang menyangkal Bapa dan Anak. Itulah antikristus. Orang Yahudi, oh bukan, orang Yahudi percaya pada Yesus. Yahudi yang mana dulu nih? Bahkan Yudaisme pun ya mereka tidak menyangkal Bapa dan Anak. Hanya mereka tidak bisa menerima Yesus yang lahir 25 Desember. Beda, teologinya beda. Nah, itu kan tafsir. Nah, tetapi nanti Tuhan akan bukakan. Ya. Nah, terus Dajjal itu di dalam 1 Korintus di dalam Wahyu 13. Dajjal mata satu itu ya. Kalau orang Islam bilang Dajjal, tapi yang bilang itu the beast ya, bermata satu, patung itu bermata satu itu ya. Itu adalah yang diciptakan ya, the beast-nya itu. Nah, itu yang dibilang antikristus itu. Ya kan? Tetapi Imam Mahdi ini siapa? Imam Mahdi ini nabinya loh. Islam itu mengambil nubuatan di Wahyu lalu dibalik seakan-akan mereka yang jadi jagoannya dari kacamatanya dia. Padahal mereka sendiri orang-orang yang menyangkal apa yang bilang Yesus mematahkan salib. Ya memang Yesus datang nanti ya untuk mematahkan salib dan membunuh babi-babi karena babinya dibikin buat pesta Natal kan. Dibikin rica-rica kan, dibikin PPK, dibikin bipang kan, makanya kayu-kayu salib dipatahkan buat bakar babi kan. Nah, konyol juga itu orang-orang Islam ya. Tetapi yang konyol, lebih konyol lagi adalah statement bahwa Yesus akan menghukum orang-orang yang akan mengatakan bahwa dia bukan Allah. Padahal di dalam Wahyu ditulis bahwa Yesus mengakui dirinya adalah Allah. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Tapi pengakuan kepada Allah itu nggak penting. Yang penting mengaku Yesus adalah juru selamatnya kita. Sedangkan orang Islam menyangkal. Nah itulah antikristus. Mengenai ke gereja Pak, apakah kita wajib masuk gereja mana aja gitu? Mana saja bebas. Gereja doang. Iya, ini kita pun gereja sekarang. Ini pun gereja yang hari ini kita ini gereja nih. Kalau
agama saya dulu kan Putus suaranya. aliran siang, aliran apa yang penting. Iya, kalau kita mah kemana Ya. sih, mau ke Katolik juga boleh. Saya mah, loh, timnya saya Ya. yang di Eropa ini banyak kan dari Katolik loh malah. Ya misalnya begini Pak. Itu kan Minggu hanya organisasi sekarang ke gereja saja. A. Ya minggu sekarang ke gereja A, minggu nanti ke gereja B. Boleh-boleh saja. Satu minggu lagi ke gereja C Ya, gitu. cuma kan nanti kan dogmanya Boleh beda, saja, jangan ya. dibentur-benturin, jangan terus nanti pendeta ini dibenturin sama pendeta sana ya. Kalau kita tahu di GKI doktrinnya begini, kalau di Pentakosta Karismatik doktrinnya begini, kalau di Katolik bedanya beda lagi. Ya jangan diadu domba, jangan diadu-adu. Oh katanya gereja sana, katanya gereja sana, bingung sendiri nanti kitanya. Ya biasa aja, datang saja. Kalau sekedar pengetahuan aja boleh ya Pak ya? Iya. Kalau sekedar pengetahuan aja boleh. Oh, boleh. Boleh. Oke Boleh Pak. itu kan hanya seperti Anda pergi ke restoran kan, boleh pergi ke kafe kan, boleh kemana saja kan. Wah, aduh, saya ini kono orang Jawa perginya harus kafe dangdut, ya nggak juga lah. Ya kan? Anda mau pergi ke kafe jazz juga boleh. Ya kan? Itu ya, kita juga gereja, nggak masalah. Mau pergi ke gereja Gilbert juga boleh. Cuma hati-hati nanti dihipnotis, nanti uang Anda pindah ke uangnya kantongnya Gilbert. Gilbertnya tambah kaya, Anda tambah miskin. Haleluya. Haleluya.